Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Dias Channel. Oke, di video kali ini saya akan membuat alarm untuk banjir atau alarm kolam apabila penuh, dan tendon juga ya, untuk tampungan air yang apabila sudah penuh agar tidak luber. Nah, ini saya akan membuat alarmnya. Oke, alarm ini terdiri dari ini yang waktu itu kita review ya. Ini adalah alarm ini ada alarm pintu dengan sensor magnet. Jadi ini tuh adalah magnetnya dan ini adalah alarmnya. Dan apabila kita nyalakan on dan nempel begini, dia akan bunyi apabila berjauhan. Ini alarm pintu ya, atau alarm jendela. Nah, nanti di video kali ini saya tidak akan menggunakan magnet ini. Saya akan menggunakan ini, membongkarnya, dan akan menambahkan satu resistor BC547 seperti ini ya teman-teman ya. BC547. Nanti kita akan gabung dan kita membutuhkan kabel juga. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, untuk kelanjutannya simak terus videonya baik-baik. Oke teman-teman, di sini kita akan membongkar dulu ya. Di sini kita akan membongkar dulu bagian ininya. Ya, ini kita akan bongkar dulu. Kita ambil dalamnya. Sip, seperti ini. Ya. Seperti ini ya, teman-teman. Ini ada baterai. Di sini adalah min yang mengarah ke stop kontak adalah plusnya. Oke. Nah, ini kita akan copot dulu teman-teman. Nanti kita akan pasangkan resistornya ya. Ini resistornya nanti kita akan pasangkan. Oke, pertama nih kita copot-copotin dulu. Kita dekatkan dulu. Kita akan copot. Oke, seperti ini. Ini kita lepas dulu ya teman-teman ya. Sini masih ada baterainya, hati-hati. Jangan sampai konslet. Nah, lalu di sini bagian bagian kolektornya itu kita pasangkan ke min dari sini ya. Min dari alat ini. Nah, terus yang ke emitornya ini kita akan pasangkan ke min untuk baterai. Ke min untuk baterai. Oke, tadi minnya di sini ya teman-teman ya. Ini minnya. Nah, ini kita pasangkan ke min baterai. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu yang min dari modulnya ini kita pasangkan ke bagian kolektor sini.
Oke, seperti ini teman-teman pemasangannya. Ya, seperti ini. Oke. Lalu kita ambil kabel. Nah, ini kabel yang plus. Ini kita satukan ya teman-teman ya. Nih. Kabel yang plus kita satukan ke kabel yang tadi yang tambahan. Kita akan satukan. Lalu kita solder ke plus. Nah, kita solder ke plus ini ya teman-teman ya. Oke, seperti ini teman-teman. Sudah kita solder. Nah, lalu yang kabel satu lagi ini kita solder ke tengah. Yang bagian basis dari transistor. Oke, seperti ini teman-teman jadinya. Seperti ini ya. Oke, ini kita akan coba. Kita akan coba di air. Ini saya memiliki air. Ini coba kita nyalakan. Apabila dia kena air, dia akan menyala. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk alarm kolam, untuk toren air, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nih kita rapikan dulu. Seperti ini, kita taruh bawah aja ya. Ini juga kita ke bawahin. Sip. Kita ke bawahin seperti ini. Seperti ini ya teman-teman ya. Waduh, copot. Nah, nanti saya akan rapikan. Oke teman-teman, setelah saya rapikan seperti ini ya jadinya. Ini saya coak sedikit untuk keluarnya kabel. Dan ini kabelnya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, ini kita tutup lagi. Ini apabila kabel ini kena air dan alarm ini akan berbunyi ya teman-teman. Nah, seperti ini, coba kita lihat. Nah, seperti ini teman-teman, cukup mudah tanpa adaptor seperti yang pertama kita buat ya teman-teman. Karena di sini sudah ada baterainya. Jadi tidak memerlukan sebuah adaptor lagi atau sebuah chargeran lagi. Ini cukup praktis. Ini adalah alarm banjir atau alarm kolam untuk mengetahui penuh tidaknya. Ini yang bagian keduanya teman-teman ya. Bagian pertamanya kalian bisa lihat di link deskripsi yang ada di sebelah kanan. Oke, bisa kalian lihat di situ. Seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita coba tes di ember ya. Teman-teman, ini percobaan kita ya. Ini ember kita isi air seperti ini, dan apabila dia mengenai kabel tersebut, alarm tersebut akan menyala. Jadi seperti ini cara kerjanya. Untuk di toren-toren air yang sering kepenuhan, lebih baik
dikasih alarm ini ya. Nah, alarm akan menyala apabila air sudah mengenai kabel alarm. Oke, terima kasih teman-teman.